Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Gerhana matahari cincin pada 27 Januari 632 Masehi yang bertepatan dengan 29 Syawal 10 Hijriah adalah hari berduka bagi kaum muslimin. Kala itu, putra Rasulullah SAW bernama Ibrahim meninggal dunia. Buah hati Rasulullah dengan Sayyidah Maryah itu meninggal tatkala masih bayi. Kala itu di kota suci Mekah, gerhana tersebut tampak sebagai gerhana sebagian di pagi hari dengan 76% cakra matahari tertutupi saat puncak gerhana. Lantaran terjadi gerhana matahari bertepatan dengan meninggalnya putra Rasulullah, banyak kalangan umat Islam yang menghubung-hubungkan kedua peristiwa tersebut. Ada yang menganggap itu sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, usai memakamkan putranya, Rasulullah SAW menjelaskan gerhana tidaklah berhubungan dengan hidup matinya seseorang. Karena bulan dan matahari adalah dua dari sekian banyak tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW kemudian meminta umat Islam agar segera berzikir dengan menunaikan sholat gerhana tatkala menyaksikan peristiwa gerhana. Rasulullah melihat mereka yang mengatakan bahwa matahari telah jadi gerhana karena kematian Ibrahim. Dalam khutbahnya kepada mereka, ia berkata, "Matahari dan bulan ialah tanda kebesaran Tuhan yang tidak akan jadi gerhana karena kematian atau hidupnya seseorang. Kalau kamu melihat hal itu, berlindunglah dalam zikir kepada Tuhan dengan berdoa." Tiga peristiwa besar. Menurut Muhammad Ma'rufin Sudibyo, pengurus Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU, berdasarkan data hisab 5 Millennium Canon of Solar Eclipse yang disilangkan dengan data sejarah, pada zaman dahulu terdapat 3 peristiwa besar yang terjadi saat gerhana matahari. Selain pada saat putra Rasulullah SAW meninggal, peristiwa besar kedua adalah gerhana matahari total pada 9 Mei 1533 sebelum Masehi, bertepatan dengan masa Nabi Ibrahim alaihissalam di tanah Palestina. Menurut Ma'rufin, gerhana tersebut berlangsung kala matahari dalam proses terbenam. Selanjutnya yang ketiga, Ma'rufin menyebut bahwa pernah juga terjadi gerhana matahari cincin atau GMC yang bertepatan dengan pertempuran puncak penaklukan tanah Palestina oleh pasukan di bawah pimpinan Nabi Yusya, tepatnya pada 30 Oktober 1207 sebelum Masehi. Selain itu, gerhana matahari juga terjadi pada 24 November 569 Masehi, berdekatan dengan masa kelahiran Rasulullah SAW. Saat itu terjadi peristiwa gerhana matahari total atau GMT. Namun gerhana nampak sebagian di kota Mekah. Konjungsi bulan matahari. Gerhana matahari Al-Kusuf Asyams terjadi saat bumi, bulan, dan matahari benar-benar sejajar dalam satu garis lurus, ditinjau dari perspektif 3 dimensi, dengan bulan berada di antara bumi dan matahari. Kiai Haji Siril Wafa, Ketua Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU mengatakan, dalam Hasanah Ilmu Falak, gerhana matahari terjadi bersamaan dengan konjungsi bulan matahari atau ijtima dengan bulan menempati salah satu di antara 2 titik nodalnya. Titik nodal, terangnya, merupakan titik potong khayali di langit di mana orbit bulan tepat memotong ekliptika atau masir asyams, yakni bidang edar orbit bumi dalam mengelilingi matahari. Lebih lanjut, Kiai Siril Wafa menjelaskan bahwa pemblokiran tersebut terjadi secara tidak merata di sekujur paras bumi yang sedang terpapar sinar matahari pada saat itu, melainkan hanya di sektor-sektor tertentu saja yang bergantung pada geometri orbit bulan kala kesejajaran tersebut terjadi. Hal tersebut mengingat ukuran bulan jauh lebih kecil dibanding bumi. Wallahu a'lam bishawab.
Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.